Shalom, selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Baik Ibu Bapak yang ada di tengah-tengah kita bersama di tempat ini, dan juga yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya petang hari ini dengan kerinduan kita ingin bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Puji-pujian yang sudah kita sama-sama tadi nyanyikan menjadi satu ungkapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Dan saatnya kita mau bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan petang hari ini berjudul Pelita yang Menyala. Pelita yang menyala. Pelita yang menyala itu menunjukkan pelita yang bermanfaat, berdaya guna. Namanya pelita, kalau tidak menyala, tidak ada maknanya, tidak ada gunanya, pasti dibuang. Sebagaimana garam, kalau garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya. Dari sebab itu, pada petang hari ini kita sesungguhnya sedang merenungkan satu ungkapan perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan terkait dengan pelita. Pelita harus menyala. Artinya pelita itu berguna. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan ditebus, dibebaskan dari keterikatan dosa, dimerdekakan dari dosa, supaya apa? Kita ini menjadi satu pribadi yang bebas, yang dapat berkarya dengan tujuan bagi kemuliaan Tuhan. Orang yang terikat di dalam dosa, dia hidup hanya bagi kepuasan nafsu dirinya sendiri, hanya bagi kepuasan dosa. Ibu Bapak Saudara terkasih, jadi menjadi terang, tadi kita nyanyikan dia, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang tua benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Lain dengan jalan hidup orang yang tidak berkenan. Lain halnya. Jadi ini menunjukkan satu perbedaan jelas terkait dengan tema pelita yang menyala pada petang hari ini. Puji Tuhan. Sebagai pembuka, kita akan melihat di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Pelita adalah alat penerang, ya. Pelita itu gunanya untuk memberikan penerangan, menyinari. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ini pernyataan Tuhan Yesus yang sudah sering sekali kita baca, tapi kita perlu ulang, kita perlu ingatkan, sebab ini identitas dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berbicara kepada orang banyak. Tuhan menyatakan dirinya, "Akulah terang dunia, akulah sumber terang bagi dunia, akulah penerang bagi dunia." Dikatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tadi kita nyanyikan, jalan orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan orang benar yang mengikuti kebenaran. Jalan orang benar yang mengikuti Yesus. Maka dikatakan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Karena ada terang firman Tuhan menyinari kehidupan kita. Terang firman Tuhan menuntun langkah kehidupan kita. Itulah penetapan Tuhan khususnya bagi orang-orang yang ikut Tuhan. Orang-orang percaya kepada Tuhan. Dia berjalan dalam terang. Bahkan di sini dikatakan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
bukan saja terang firman Tuhan dari luar, tetapi bahkan Tuhan katakan, melainkan ia mempunyai terang hidup, memiliki terang hidup itu sendiri. Bagaimana mungkin? Mungkin, dan sangat mungkin kita hidup di dalam zaman anugerah, Ibu Bapak Saudara terkasih, di mana Roh Kudus sudah dicerahkan. Saat Tuhan berbicara di dalam Yohanes 8 ayat 12 ini, Roh Kudus belum dicurahkan. Jadi memang mereka yang hidup sebagai pengikut Kristus, orang-orang percaya, mereka hidup di dalam terang firman Tuhan. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan, itu penolong yang lain. Roh Kudus itu menerangi dan terang di dalam kehidupan kita masing-masing. Ini loh, identitas kita sebagai anak-anak Allah. Identitas kita sebagai terang. Itu jelas. Itu tidak bisa lagi dipungkiri. Mana mungkin? Bagi kita anak-anak Tuhan, sangat mungkin. Amin. Sebab kita percaya ada hari Pentakosta di mana Allah mencurahkan rohnya. Tuhan Yesus katakan, aku akan meminta kepada Bapa mengirimkan penolong yang lain. Selain siapa? Selain Kristus. Aku naik ke rumah Bapa di surga. Aku tinggal dalam kerajaan Bapa. Tetapi aku tidak berpangku tangan. Aku akan mengirim penolong yang lain, yang akan tinggal di dalam kamu masing-masing. Puji Tuhan. Itulah terang. Jadi kalau Tuhan Yesus katakan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup, itu sudah digenapi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada Roh Kudus. Roh Kudus itu roh Allah, roh dari Allah. Kalau Tuhan Yesus sendiri katakan, akulah terang dunia, dan dia, roh Allah, ada di dalam kita, maka kita ini memang memiliki roh Allah, memiliki terang hidup itu. Saya tuliskan sana, pengikut Yesus berjalan di dalam terang dan memiliki sumber terang hidup. Puji Tuhan. Pengikut Kristus. Ini cocok sekali dengan tadi pujian. Ya, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Ya, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Bukan saja diterangi, tetapi dia memiliki terang hidup itu. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi terang hidup, Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu mampu memberikan penerangan bagi pemikiran kita. Ketika kita menghadapi berbagai bentuk pergumulan, kesusahan, seringkali kita ini jalan buntu ya, aduh bingung ya, mau gimana lagi ya, mau apa lagi ya, waduh mentok sana mentok sini. Betul. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Coba aja kalau kita berjalan dengan tutup mata, ya kan kita bingung, arah pun kita akan kehilangan arah. Tapi kalau kita melihat terang, ada cahaya harapan, ada penuntun. Puji syukur kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Lukas 11 ayat yang ke-34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ini peringatan daripada Tuhan Yesus yang ditulis oleh Lukas. Matamu adalah pelita tubuhmu. Ya, jadi mata ini jendela hati. Orang melihat segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, itu memberikan terang, memberikan pencerahan, memberikan pengertian. Dan apa yang kita lihat itu langsung diolah oleh otak kita. Untuk kita refleks, untuk kita bereaksi, untuk kita bertindak. Bagaimana ini? Bagaimana itu? Khususnya ketika kita mengemudikan kendaraan.
Baik naik motor, baik naik mobil. Kita tuh punya refleks. Refleks ini dari mana? Dari komando yang masuk dari mata, diolah di otak. Cepat, respon reaksinya seperti apa. Berbeda dengan orang stroke ya. Orang stroke ini diperintah sama otak, hei, tangan kanan, angkat tangan. Tapi ini udah bandel. Ini tangan kanan sudah tidak bisa digerakkan. Itulah gambaran kira-kira orang stroke. Saya belum pernah stroke dan saya tidak ingin stroke. Ya. Kita semua ingin sehat, bukan? Nah, itu gambaran. Ketika orang stroke itu artinya ada bagian-bagian yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Ada bagian-bagian anggota tubuh yang sudah tidak bisa diatur lagi. Itulah tanda-tanda kehidupan orang yang tidak mau diatur oleh terang firman Tuhan. Mengalami banyak sekali kendala di dalam kehidupannya. Mulai dari mata. Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi ini sensor mata ini sangat penting. Ya, ada satu jemaat, dia belum lama ini dioperasi katarak. Loh, kenapa dioperasi katarak? Oh, ini nggak begitu enak. Matanya kelihatannya seperti tertutup. Apalagi kalau kena cahaya tuh rasanya silau sekali. Lalu dioperasi. Padahal waktu matanya sehat, dia tidak merasa bagaimana. Tetapi ketika mata mulai terganggu, nah, dia mulai rasa kesulitan. Demikian juga sesungguhnya. Maka kita perlu melihat atau menjaga mata kita. Agar apa yang kita lihat, apa yang kita respon itu memberi respon yang baik di dalam pikiran kita. Ya, dosa ketika mulai masuk ke dalam dunia, respon pertama ditangkap, diterima dari mata. Ketika buah terlarang itu dilihat, waduh, menarik. Dan makin diperhatikan, makin menarik. Ibu bapak saudara terkasih, hati-hati dengan mata kita. Sebab itu akan merespon, mempengaruhi pemikiran kita. Mempengaruhi komando otak kita. Jika mata kita gelap, pikiran kita menjadi gelap. Kita melihat, lalu bagaimana orang memperlakukan jika itu pelita berfungsi dengan baik. Kalau pelita berfungsi dengan baik, diperlakukan dengan baik. Tetapi jika pelita itu gelap dan tidak berfungsi, pasti dibuang di tempat sampah. Ya. Nah, kita akan lihat bagaimana orang memperlakukan pelita yang menyala dan pelita yang tidak menyala. Perlakuan terhadap pelita yang menyala. Ya, kita akan lihat di dalam Lukas 8 ayat yang ke-16. Lukas 8 ayat yang ke-16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah itu dapat melihat cahayanya. Ini perlakuan terhadap pelita yang menyala. Diperlakukan oleh orang itu, pelita itu menyala, tidak ditempatkan di kolong, tidak ditempatkan lalu ditutup terangnya, tidak. Tetapi pelita yang menyala ditaruh di tempat yang tepat, yaitu di atas kaki Dian. Tujuannya supaya semua orang yang ada dalam ruangan itu dapat melihat cahayanya. Ini perlakuan kepada pelita yang menyala. Bisa menangkap, ibu bapak saudara terkasih, bagaimana perlakuan manusia di sekitar kita. Ketika mereka atau orang-orang di sekitar kita melihat kita anak-anak terang, berjalan di dalam terang, bahkan memancarkan terang. Apa sikap mereka?
Mereka akan menempatkan kita pada posisi-posisi strategis. Posisi-posisi yang tepat, dikatakan ditaruh di atas kaki Dian. Jadi bukan pelita itu yang ingin, aku pengen ditaruh di atas ya. Aku pengen supaya kelihatan sama banyak orang. Tidak. Tetapi ketika pelita itu berperan sebagai terang, orang menempatkan pelita itu di posisi yang terbaik. Puji Tuhan. Ini perumpamaan tentang pelita. Kita harus paham akan hal ini. Jadi kita anak-anak terang tidak perlu takut direndahkan, takut disingkirkan. Jika terang kita bercahaya, Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Tuhan akan menempatkan kita pada posisi yang terbaik. Tidak perlu kita mengejar berebut posisi, berebut status. Ya, sekarang ini kan orang tuh, waduh, statusnya macam-macam. Yang indah-indah, waduh, ditampilkan dalam status. Supaya apa? Supaya orang tuh kagum, supaya orang tuh menarik, supaya orang tuh tertarik. Ibu bapak saudara terkasih, perumpamaan yang Tuhan sampaikan tentang pelita, ini hal yang sangat penting untuk membangun kepribadian kita. Sebab apa? Tuhan ingin agar kita anak-anak terang ini ditempatkan pada posisi-posisi yang terbaik. Tujuannya apa? Supaya orang melihat cahayanya. Puji Tuhan. Melihat terangnya. Melihat pengaruh daripada kehidupan kita. Bukan melihat pribadi kita, melihat pengaruhnya. Terang yang menyinari kegelapan. Saya tuliskan sana ya. Sehingga ditempatkan pada posisi yang terbaik. Pada posisi yang tepat, tujuannya supaya di ruang yang tadinya gelap menjadi terang. Ini panggilan kita. Ini penetapan Tuhan atas para pengikutnya. Kita harus peka akan tuntunan Tuhan ini. Jadi Tuhan itu sungguh luar biasa. Punya maksud yang begitu dalam. Kita lanjut di dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-17. Lukas 8 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Perhatikan, saya baca ulang. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Puji syukur kepada Tuhan. Itulah fungsi daripada terang. Menerangi secara objektif. Menerangi secara jelas. Menerangi secara detail. Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak-anak terang? Kita itu hadir di dalam satu lingkungan akan menerangi, akan menjadi terang, akan menjadi terang. Ya, kalau kita perhatikan saat-saat ini, ya, di mana di dalam sisi pemerintahan Indonesia ini banyak hal-hal yang tersembunyi, disingkap, dibongkar. Ya, itu korupsi yang begitu luar biasa, beraninya begitu luar biasa, terang-terangan tapi korup, ya. Itu kan 8,3 triliun itu. Bagaimana bisa korupsi sebesar itu tuh bisa dilaksanakan kalau tidak secara berjamaah, secara bersama-sama, secara rame-rame. Itu terang-terangan. Kegelapan yang terang-terangan. Nah, sekarang ini kan mulai dibongkar dan terbongkar. Ya, itu korupsi. Terus pajak. Ya, Rafael. Itu juga. Walaupun secara rapi tertutup, tetapi lewat celah terbuka. Ya, lewat masalah anaknya, ya. Itu banyak sekali itu. Lalu kepolisian lagi itu tuh siapa tuh? Sambo, ya. Wah, kita gempar ini semua. Lewat apa? Lewat celah rumah tangga.
Semua tertutup dan tertata, terkoordinasi secara rapi. Tetapi ada celah-celah. Nah itulah fungsi daripada terang itu, menyingkap. Ibu bapak saudara terkasih, kalau kita melihat tanda-tanda seperti ini menunjukkan bahwa betul-betul terang itu sedang bekerja luar biasa untuk menerangi supaya orang jangan lagi tinggal di dalam kegelapan. Puji syukur kepada Tuhan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Segala sesuatu yang tersembunyi, segala kegelapan yang tersembunyi pasti tersingkap. Lambat atau cepat pasti tersingkap. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Sehingga dengan demikian kita perlu waspada. Jangan lagi ada kegelapan di dalam kehidupan kita. Jangan ada hal-hal yang kita sembunyikan di dalam kehidupan kita. Sangat mengerikan. Ya, saya berbicara dengan satu orang, satu teman saya. Dia datang, dia bicara dalam kesulitan. Di dalam kehidupan yang ada keterikatan dengan kegelapan. Saya berdoa segera selesaikan. Supaya kamu tidak menghadapi kehancuran yang lebih dalam lagi. Dia, terkejut juga, dikatakan hati-hati. Kamu sedang mempertaruhkan keluargamu. Ya, itu saya katakan. Betul-betul saya doakan. Pasti nggak akan cepat. Kalau nggak kamu hancur. Berapa tahun kamu membangun rumah tangga? Tetapi kalau kamu tidak menjaga, kamu hancur. Karena apa? Firman Tuhan yang kita renungkan ini, firman Tuhan mengatakan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dibuka. Semua itu pasti dibuka, terlebih hal-hal yang bersifat kegelapan. Pasti dibongkar. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Sesuatu yang rahasia itu harus disuarakan. Ayat-ayat seperti ini sangat sulit untuk diterangkan. Sangat sulit untuk dibicarakan. Maka ketika kita renungkan hal yang sulit ini adalah peringatan yang sangat keras. Setiap kegelapan akan disingkapkan. Ya, saya tuliskan di sana ya. Setiap kegelapan akan disingkapkan. Dari sebab itu kita lepaskan kegelapan. Segera tinggalkan kegelapan. Jangan sampai kita itu terkena akibat kehancuran karena kita hidup dalam kegelapan. Karena apa? Kita anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang firman-Nya. Mari kita tinggalkan. Mari kita bebaskan diri kita dari kegelapan. Hal-hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana? Apa yang harus kita perhatikan? Nah ini. Di dalam Lukas 8 ayat yang ke-18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Ini ayat perlu kita renungkan bersama-sama. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikanlah apa yang kamu dengar. Ini berbicara tentang pendengaran. Telinga ini adalah juga jendela hati. Tadi kita bicara tentang mata. Mata, jendela hati. Melihat dengan mata, informasi masuk ke dalam otak, dikelola dan diolah, mempengaruhi hati kita. Lalu, dikatakan juga, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, mempergunakan pendengaranmu, telingamu. Harus kamu perhatikan. Kita mau lebih dengar berita hoax atau berita kebenaran? Kita maunya dengar berita kebenaran. Tetapi berita-berita yang tidak benar itu jauh lebih menarik dari berita yang
benar. Maka kalau kita perhatikan ya, film-film sinetron ya, kalau diperhatikan makin tinggi tingkat konfliknya, makin ruwet bundet ceritanya, alur ceritanya, seringkali lebih menarik, lebih penasaran. Film-film Korea itu begitu menarik, tetapi saya nggak suka ya film Korea ya. Tetapi saya pernah sangat tertarik dulu ya. Ada film tuh apa? Pri Sambodo tuh film apa ya? Yus, kamu masih kecil itu. Nokta Merah ya, itu ya. Itu menarik. Saya senang, saya pernah tertarik dengan itu. Kalau bacaan pernah apa? Koping Ho ya, itu ya. Buku silat itu pernah menarik sekali. Tetapi begitu banyak buku Koping Ho yang saya baca, saya tidak jadi jago silat. Tetap aja cuma berangan-angan begitu. Nokta Merah itu, waduh, begitu menggores hati, melarutkan perasaan gitu ya. Jadi saya tahu, makin tinggi tingkat konfliknya, makin tinggi ruwetnya cerita, kita tuh makin menarik betul-betul. Itulah natur manusia yang digelapkan pemikirannya. Jadi makin penasaran, makin tertarik. Memang dosa itu begitu. Ya, ketika Hawa melihat itu buah begitu menarik. Wah, ditambah lagi, bukan cuma lihat, ditambah lagi dengan bisikan si iblis. Wah, kamu gak akan mati, bahkan kamu akan menjadi seperti Allah. Waduh, bukankah hal itu menarik? Ibu bapak saudara terkasih, kita mesti hati-hati mendengar dengan menggunakan telinga kita. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengar. Mendengar apa? Ya, Paulus katakan, iman timbul dari mendengar. Mendengar firman Kristus. Nah, ini penting. Iman timbul. Tadinya tidak punya iman, sekarang jadi punya iman. Kapan? Ketika kita mendengar firman Tuhan. Ketika kita cermat, meneliti, dan concern di dalam merenungkan firman Tuhan. Timbul, iman itu timbul. Jadi tadinya kita tidak memiliki iman, timbul iman. Tadinya tidak memiliki iman, jadi memiliki iman. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ketika kita mendengar firman Kristus, timbul iman. Nah, dengan iman itu pula kasih karunia Allah akan terus mengobarkan dan menumbuhkan iman kita. Coba kalau kita dengar sesuatu yang hoax, yang timbul apa? Jengkel, kecewa, waduh, katipu euy aing. Nah, gitu kan. Itu yang timbul. Sekarang kita mau pilih mana yang kita mau izinkan suasana hati kita alami. Hal yang baik atau hal yang buruk. Kalau tadi matamu jahat, gelap tubuhmu. Pendengaranmu salah, gelap hatimu. Ini loh, ini hal yang betul-betul serius, mesti kita pertimbangkan. Ya, banyak orang berpikir mempertimbangkan. Mau melakukan ini, melakukan itu, berpikir dulu. Ada orang yang sampai pemikir, ya pikir. Nah ini pemikir ini mesti merenungkan ayat ini. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ya, kalau kita mendengar firman Tuhan, timbul iman. Dari tidak punya iman menjadi punya iman, akan diberi, ditambahkan, ditumbuhkan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Ini perlu direnungkan kalimat. Yang tidak punya akan diambil. Loh, bagaimana? Tidak punya apa-apa, diambil apanya? Juga apa yang ia anggap ada padanya. Anggap ada padanya. Tidak punya, tetapi menganggap punya. Nah, itu yang akan diambil. Ibu bapak saudara terkasih, terkait bicara dengan iman. Banyak orang
merasa, aku tuh sudah beriman, aku tuh sudah sungguh-sungguh, doaku tuh sudah sungguh-sungguh, tapi kenapa yang begini? Yaitu orang yang dibius dengan anggapan-anggapan yang tidak berdasar. Kita perlu mendengar firman Tuhan dengan jelas, dengan hati nurani yang tulus, dengan hati nurani yang rindu, sehingga ketika kita mendengar, kita bisa mengolah, kita bisa mencerna, ini benar atau tidak, ini janji-janji palsu atau betul-betul memiliki dasar. Nah, ini yang penting sekali. Kita anak-anak terang mesti betul-betul cerdik, tetapi tulus di tengah dunia yang penuh dengan tipu muslihat ini. Agar apa? Kita tidak tertipu. Puji syukur pada Tuhan. Apa yang kita dengar akan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Apa yang kita dengar mempengaruhi hati dan pikiran kita. Kitanya salah itu. Kitanya mestinya belah sana. Kitanya belah sini. Dan mempengaruhi hati dan kita pikiran. Nah, itu kan salah. Ya, saya salah menempatkan. Apa yang kita dengar akan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Betul enggak? Iya. Lagi senang-senang tiba-tiba, ini budak kecelakaan. Waduh. Nah, itu berita kecelakaan. Kita lagi senang-senang tiba-tiba, waduh, dengar berita apa? Seringkali mengubah suasana hati kita. Oleh sebab itu, kita perlu betul-betul mendengar dengan baik. Ya, kita lagi sekali waktu saya pernah, lagi selesai ibadah, ada berita, si Anu stroke, stroke. Kemarin kan masih sama-sama, kira-kira stroke, nggak bisa digerakin badannya, mempengaruhi hati, mempengaruhi pikiran kita. Sampai sejak itu saya terus berdoa, kenapa ya? Bertanya-tanya saya. Karena walaupun demikian kan kita mesti mengelola ini pikiran kita. Lalu saya juga mendengar, si A sudah meninggal dunia. Tadi pagi masih WA-an sama saya, ini orang sehat kok. Dia akhir-akhir ini mengirimkan pesan-pesan rohani yang betul-betul menguatkan dan memberkati. Pagi jam 5 saya masih WA. Jam 8 malam sudah meninggal. Masa sih? Itu mengejutkan. Lalu malam itu juga saya lihat, betul nggak? Betul. Oh iya betul. Sudah meninggal. Itu berita seringkali mengubah dan menguasai pikiran kita. Makanya ada ilmu marketing ya, memasarkan satu produk. Wah, mereka tuh di training terus, dilatih terus supaya apa? Kalau ngomong tuh betul-betul bisa menguasai lawan bicaranya. Itu dunia yang sekarang ini sedang terjadi seperti itu. Kalau kita tidak punya terang, kita kalah dan kita akan dikuasai. Tetapi jika kita punya terang, apa kegelapan yang ada di balik hati, di balik pembicara, di balik bujuk rayu orang itu, kita punya tahu. Kita bisa tahu. Ya. Sebab itu ibu bapak saudara terkasih, penting kasih karunia Allah ada pada setiap orang percaya. Terang itu ada padamu. Dan terang itu menyingkap. Terang itu menuntun engkau. Memang kadang-kadang kita jadi sok menilai, sepertinya sok menghakimi. Tetapi itu tuh ada terasa ini. Ya. Seperti teman saya peringatkan, jangan, cepat tinggalkan, nanti kamu hancur. Ya, baru-baru ini saya bicara dengan teman saya itu. Karena ada dorongan ini. Kasih tahu. Ini doakan. Ibu bapak saudara terkasih, apa yang kita dengar akan mempengaruhi hati dan pikiran. Ayat yang terakhir. Di dalam Matius 5, ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Demikianlah hendaknya. Ini yang seharusnya. Ini yang sepantasnya. Ini kata siapa? Tuhan berbicara di banyak orang-orang percaya. Di banyak para pengikutnya.
khotbah di atas bukit. Ini yang Tuhan katakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan siapa? Memuliakan Bapamu yang di surga. Bukan memuliakan dirimu. Ingat. Jadi bukan kita menjadi seperti artis atau aktor yang begitu menawan, yang begitu mengagumkan. Bukan. Kita menjadi orang biasa. Tetapi di dalam kebiasaan kita, dalam kesederhanaan kita, terpancar kemuliaan Allah. Nah, itu yang patut dunia lihat yang ada terjadi di sekitar kita. Itulah pelita yang bernyala. Ketika orang melihat perbuatan kita, bukan kita yang dimuliakan. Tetapi mereka memuliakan Bapakmu. Kenapa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik, tetapi kok Allah yang dipermuliakan? Mengapa? Karena mereka melihat terangmu memancarkan kemuliaan Allah. Amin. Kemuliaan Allah yang dipancarkan. Bukan kehebatan dirimu. Bukan keahlianmu di dalam bertutur kata. Bukan. Tetapi Allah yang dipermuliakan. Orang melihat Allah dipermuliakan. Wah, ini kok ada sesuatu yang aneh ini. Ibu bapak saudara terkasih, inilah penetapan Tuhan melalui perumpamaan terkait dengan pelita. Pelita yang menyala. Tuhan ingin agar kita semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini dan juga di rumahnya masing-masing, yang saat ini bersekutu di dalam firman Tuhan, pesan Tuhan, kita ini adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gampangan, bukan orang-orang kegelapan. Mari kita manfaatkan, gali potensi yang ada dalam diri kita, yaitu potensi roh Allah. Kita memang tidak bisa tanpa pertolongan roh Allah. Sebab daya tarik itu begitu kuat. Seperti gravitasi. Ya kan? Gravitasi itu selama kita hidup dalam dunia ini tidak bisa melawan dan mengalahkan gravitasi. Dunia ini adalah dunia yang berdosa. Dunia yang gelap. Tetapi di tengah kegelapan kita berjalan di dalam terang firman Tuhan. Di dalam tuntunan firman Tuhan. Maka kita akan memiliki terang itu. Dan terang itu jangan kita sembunyikan. Jangan kita tutup. Tetapi kita akan nyatakan kemuliaan Allah di dalam segala sisi kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama. Terima kasih untuk berkat-Mu. Hamba-Mu berhenti bicara. Roh Kudus akan berbicara di dalam setiap pribadi. Baik bagi kami yang ada di tempat ini, ataupun bagi saudara-saudara kami yang di rumahnya masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, puji Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberi persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, kami bersyukur buat sore ini. Kami kembali diingatkan untuk kami boleh hidup menjadi terang. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami dalam hal mendengar, dalam hal melihat, sehingga apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, itu boleh tersaring di dalam kehidupan kami. Kami lebih lagi boleh melihat karya-Mu. Kami boleh lebih lagi memperbanyak diri untuk mendengar tentang berita baik di dalam Kristus Yesus. Sehingga hati dan pikiran kami tetap terjaga, bahkan kehidupan kami boleh memancarkan terang dan Tuhan dipermuliakan. Berkati Bapak Pembina yang sudah menjadi penyampai firman, dalam kerohaniannya, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, topang dengan kekuatan dan anugerah Tuhan, kuatkan
biarlah ada damai sejahtera terus di dalam kehidupan Bapak Pembina, menjadi terang, menjadi teladan bagi kami semua. Terima kasih. Sebentar kami akan memberi persembahan, sucikan, kuduskan. Kami memberi persembahan. Kami mau memberi bukan untuk diberkati, tapi kami mau memberi karena kami telah diberkati dengan berkat yang terbesar, yaitu pengorbanan Yesus yang menebus dan menyucikan hati nurani setiap kami. Kami mau membawa korban syukur kami, persembahan syukur kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau disenangkan di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan untuk petugas yang bertugas. Ya, hari Rabu ini kita kembali ada worship night ya, secara online atau juga boleh hadir ke tempat ini secara onsite hari Rabu jam 7 malam. Ya, lalu tidak ada pengumuman lain bagi jemaat yang rindu untuk persembahan dan persepuluhan melewat online. Boleh transfer ke BCA dengan nomor rekening 1570330043 atas nama Yusak Setiawan. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita mau bersekutu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat malam ini. Lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan, kami disadarkan panggilan-Mu atas kehidupan setiap kami, umat tebusan-Mu menjadi terang. Terima kasih, kami juga berkesempatan untuk mempersembahkan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada di tengah Indonesia. Kekuatan, penghiburan, rancangan-Mu yang indah dan terbaik itu boleh nyata di tengah bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan agenda kenegaraan Pilpres khususnya 2024, kepindahan ibu kota negara, kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga setiap agenda-agenda lain kami serahkan dalam topangan anugerah-Mu, sehingga Tuhan apa yang menjadi rancangan-Mu boleh tergenapi di tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat komunitas ini dan setiap kami yang ada di dalamnya. Biarlah lewat komunitas ini Injil terus diberitakan, dan setiap kami yang ada di dalamnya boleh terus diubahkan. Hati kami boleh terus dipulihkan, hidup kami boleh ditopang untuk kami menjadi pelaku firman, menjadi terang. Hidup kami boleh diberikan kerelaan Tuhan untuk memuridkan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa sore ini Tuhan untuk Bapak Atet yang ada di Malaysia dalam pengobatan, dan kami percaya Tuhan campur tangan terus. Kami mohon imannya dikuatkan, diteguhkan hanya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Setiap tindakan kami serahkan dalam tangan-Mu, tindakan medis semua berjalan dalam topangan anugerah-Mu, menunjang untuk tergenapinya apa yang Tuhan pandang baik bagi kehidupan Bapak Atet. Kami juga berdoa buat si Christine yang mendampingi, diberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera Tuhan. Dalam pengambilan keputusan, Engkau hadir Tuhan, sehingga si Christine tidak merasa sendiri, merasakan menikmati tuntunan Tuhan yang sempurna, kasih Tuhan yang sempurna, yang meneguhkan hari-hari yang dilewatinya di sana. Kami menyerahkan Tuhan untuk rencana-rencana, mungkin ada yang rencana liburan Tuhan minggu-minggu yang akan datang. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga besar dari Pak David yang sedang ada di dalam kedukaan. Kami berdoa biar damai sejahtera Tuhan melimpah buat keluarga besar Pak David, penghiburan, kekuatan yang daripada Tuhan, dan setiap prosesi yang akan dilaksanakan khususnya di Jakarta, dimanapun Tuhan bersama dengan keluarga besar, kami serahkan dalam tangan-Mu, sehingga keluarga besar Pak David boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih. Mari saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tadahkan tangan untuk kita menerima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan. Hati yang rela menjadi pelaku firman, dikuatkan, dihiburkan dalam menghidupi kebenaran firman, ada dalam hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik, komunikasi di tengah keluarga, hati-hati yang terluka di tengah keluarga. Dengan kasih-Mu Engkau memulihkan. Memberkati pekerjaan, memberkati sekolah, perkuliahan, kesehatan, masa depan, hubungan kami
dengan relasi-relasi yang ada. Semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami untuk mengelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.